Coba Anda bayangkan sebentar, bagaimana kalau seorang imigran yang kelaparan, terpaksa tidur di jalanan yang membeku, dan baru saja kehilangan satu-satunya hal yang mengikatnya pada kewarasan, akhirnya justru menjadi salah satu tokoh reformasi paling berpengaruh di dunia. Kedengarannya kayak fiksi ya. Benar, kedengarannya sangat fiksi. Tapi realitanya, salah satu arsitek terbesar dari perubahan sosial dan jurnalisme investigatif di Amerika itu dibentuk oleh rentetan kegagalan brutal, seekor anjing kecil, dan patah hati yang tampaknya nggak bisa disembuhkan. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Ya, dan sumber yang akan kita bedah hari ini sungguh luar biasa. Betul sekali. Kita akan membedah sebuah kehidupan yang didokumentasikan dalam autobiografi klasik dari Jacob A. Riis, judulnya The Making of an American, terbitan tahun 1901. Yang bikin catatan ini spesial bukan cuma karena ini memoir dari seorang pionir jurnalisme, tapi karena ada perspektif ganda di dalamnya. Tepat. Ada perspektif dari Jacob sendiri, dan ini yang jarang terjadi ya, dari wanita yang kelak menjadi istrinya, Elizabeth. Nah, misi kita dalam diskusi kali ini adalah menyaring intisari dari perjalanan tersebut. Kita mau membedah transformasi Jacob dari seorang pemuda Denmark yang bisa dibilang sangat naif, menjadi kekuatan alam di dunia jurnalisme Amerika. Hal yang paling menakjubkan di sini adalah kita nggak cuma melihat apa yang terjadi. Tapi mengapa hal itu terjadi, kan? Betul, mengapa rentetan kemiskinan dan penderitaan ini justru menjadi infrastruktur mental yang membangun empati radikalnya terhadap kaum miskin. Seringkali sejarah cuma menyoroti pencapaian akhir dan lupa kalau fondasinya itu dibangun di atas titik terendah dari keputusasaan. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan, ini alasan kenapa narasi ini krusial. Anda mungkin sering merasa kewalahan dengan informasi atau lagi di fase di mana kegagalan kayaknya datang bertubi-tubi. Nah, kisah Jacob ini menawarkan peta jalan. Ini bukti nyata gimana seseorang bisa bertahan dari kejatuhan absolut dan menemukan tujuan hidup justru saat semuanya terasa mustahil. Mari kita mulai dari awal yang membentuk karakternya. Jauh sebelum dia menginjakan kaki di Amerika. Oke, kita meluncur ke kota tua Ribe di Denmark pertengahan abad ke-19. Ada sebuah jembatan kayu yang dikenal sebagai Long Bridge. Di sana, seorang pemagang tukang kayu bernama Jacob berpapasan dengan Elizabeth. Elizabeth ini putri dari pemilik pabrik kaya raya, dan pada masa itu, status sosial itu segalanya. Untuk memahami kedalaman jurang pemisahnya, kita harus lihat struktur sosial ekonomi Ribe saat itu. Mobilitas kelas itu hampir nggak ada. Ayah Jacob ini seorang guru sekolah yang dihormati, tapi gajinya sangat pas-pasan. Dan dia harus menghidupi 14 anak. 14 anak dengan gaji guru era itu. Bisa dibayangkan betapa ketatnya ekonomi mereka. Sangat ketat. Di sisi lain, ayah Elizabeth punya pabrik kapas. Dan bukan pabrik biasa, ini satu-satunya fasilitas bertenaga uap di seluruh kota. Pabrik bertenaga uap saat itu adalah simbol kekayaan absolut, representasi puncak revolusi industri lokal. Jadi, ide bahwa anak guru miskin berani bermimpi menikahi putri pemilik pabrik uap itu? Itu delusi bagi masyarakat Ribe, bukan sekedar ambisius, tapi delusi. Sebuah tembok kelas sosial yang super tebal ya. Dan penolakan yang tak terhindarkan ini tampaknya jadi motor penggerak ambisinya kan. Ketika jelas dia nggak akan bisa menembus status sosial di Denmark, Amerika jadi satu-satunya kanvas buat melukis ulang nasibnya. Iya, tapi sebelum dia menyeberang ke Amerika, ada detail masa kecil Jacob yang menarik banget soal gimana dia memandang otoritas. Oh iya, pengalaman sekolahnya yang traumatis itu. Mari kita bedah hal ini. Gurunya punya metode hukuman yang ekstrim banget. Jacob kecil pernah dimasukkan ke dalam tong kayu kosong atau hog shit dan ditakut-takuti dengan cerita soal babi bertelinga sobek. Bayangkan trauma psikologisnya. Tapi pengalaman dengan otoritas yang kejam di usia muda, itu biasanya menumbuhkan dua hal. Antara ketundukan total atau sebaliknya, pemberontakan mendalam terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan Jacob jelas memilih yang kedua. Sangat jelas. Tapi yang lebih menarik lagi adalah insting kepeduliannya yang muncul lebih awal. Di catatannya, ada permukiman kumuh di Ribe yang disebut Rag Hall. Waktu Jacob masih remaja, dia dapat hadiah koin perak 8 siling saat Natal. Alih-alih dipakai jajan, dia malah pergi ke Rag Hall kan? Betul. Dia memberikan satu-satunya koin miliknya itu ke keluarga yang paling miskin di sana. Tapi ingat, ada syaratnya. Dia nggak cuma ngasih uang itu begitu aja. Dia menuntut keluarga itu untuk membersihkan rumah dan anak-anak mereka.
Buat seorang remaja, itu cara yang sangat pragmatis, bahkan mungkin agak arogan nggak sih? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, tindakan itu sebenarnya menunjukkan embrio dari filosofi reformasi sosialnya nanti. Bahkan di usia belasan, Jacob secara intuitif melihat kalau amal saja itu nggak cukup. Harus ada perbaikan lingkungan. Dia udah melihat kaitan antara kondisi fisik yang kumuh dengan keputusasaannya. Tepat. Caranya saat itu memang naif, menuntut kebersihan instan cuma dengan 1 koin 8 shilling. Tapi insting untuk menyerang akar masalah lingkungannya itu sudah tertanam. Kenaifan itu kayaknya terbawa dengan kekuatan penuh waktu dia akhirnya berlayar ke Amerika Serikat tahun 1870. Bawa bekal patah hati karena Elizabeth, dia tiba di New York dengan ekspektasi yang dibentuk sama novel-novel fiksi. Mentalitas Wild West. Iya beneran, dia beli pistol revolver besar, diikat di luar mantelnya, terus jalan dengan santainya menyusuri Broadway karena dia pikir Amerika itu arena tembak-tembakan di setiap sudut. Sampai akhirnya ada polisi yang dengan ramah menyuruhnya menyembunyikan senjata itu biar nggak dirampok. Kesenjangan antara ekspektasi romantisnya dan realitas brutal Amerika pasca Perang Saudara itu tajam sekali. Dia langsung terlempar ke dalam mesin giling industrialisasi. Dia berakhir kerja di tambang batu bara Bradis Bend. Kondisinya mengerikan, gelap gulita, atap yang bisa runtuh kapan saja. Ada satu detil spesifik yang bikin merinding. Di kegelapan itu, dia tiba-tiba dengar ringkikan mengerikan dan melihat telinga panjang. Seekor keledai tambang. Iya, tapi Jacob yang kelelahan dan ketakutan setengah mati mengira itu iblis yang datang buat mencabut nyawanya. Dan bayangkan, untuk semua teror psikologis dan kerja fisik yang menghancurkan tulang itu mereka cuma dibayar 60 sen sehari setelah nyaris mati. Pengalaman ini mulai mengikis habis kenaifannya. Tapi ada satu hal lagi yang bikin frustrasi, yaitu nasionalismenya. Soal perang Prancis-Prusia? Ya, sebagai imigran Denmark, identitas nasionalnya masih sangat kuat. Ingat, Denmark sebelumnya kalah telak dari Prusia. Jadi saat Prancis perang lawan Prusia, Jacob melihat ini sebagai jalan balas dendam untuk Denmark. Dia sangat ingin membela Prancis. Dan tentu saja kita menceritakan ini secara netral sesuai sumbernya ya, tanpa memihak negara manapun. Tentu. Tapi motivasi ini bikin Jacob bertindak sangat emosional. Ada anekdot yang lucu sekaligus tragis. Dia saking inginnya berjuang, dia menggadaikan pakaiannya sendiri. Ditolak berkali-kali oleh konsul Prancis. Sampai akhirnya dia hilang kesabaran. Benar-benar hilang kesabaran. Dia mendatangi konsul Prancis di New York, kelaparan, ditolak lagi, lalu berkelahi dan berguling-guling di tangga dengan konsul itu. Habis itu dia lari ke dermaga buat ngejar kapal ke Eropa, tapi kapalnya sudah jalan. Dia cuma bisa duduk di ujung dermaga. Momen itu adalah keruntuhan total identitasnya. Dia bukan pahlawan buat Denmark, bukan pemuda sukses buat Elizabeth, dan nggak punya tempat di Amerika. Dia cuma sosok tanpa nama di kota metropolis. Disinilah bagian yang sangat menarik dan emosional. Keputusasaan ini mengantarkannya jadi gelandangan di New York. Kita masuk ke Chatham Square. Realitas kemiskinan menghantamnya. Dia kelaparan berhari-hari, tidur di ambang pintu, dan bayangkan, dia bertahan hidup dengan meminta tulang sisa dari koki di restoran elit Delmonicos. Isolasi absolut. Dan di tengah kondisi itu, dia menemukan satu-satunya teman. Seekor anjing kecil, jenis Black and Tan. Anjing ini menempel terus padanya saat hujan badai. Dan ini membawa kita ke tragedi di kantor polisi Church Street. Ini adalah inti emosional dari perjalanannya. Suatu malam yang basah kuyup, Jacob cari perlindungan di stasiun polisi itu. Waktu dia tidur, liontin emas kecilnya, Yang isinya rambut Elizabeth, iya, satu-satunya benda berharga miliknya, dicuri oleh gelandangan lain. Waktu dia sadar dan lapor ke sersan yang bertugas, sersannya malah marah dan mengusirnya keluar dengan kasar. disinilah kebrutalan sistemik terjadi. Stasiun polisi yang harusnya melindungi malah jadi tempat penyiksaan buat orang tak berdaya. Waktu Jacob diusir, anjing kecilnya yang nunggu di luar merespons. Anjing itu menggigit kaki polisi yang mengusir Jacob. Dan reaksi polisi itu sungguh di luar batas. Dia menangkap anjing kecil itu dan membenturkan kepalanya ke tangga batu sampai mati. Tepat di depan mata Jacob. Makna mendalam dari peristiwa ini sangat krusial. Rasa sakit dan kehilangan yang absolut. Jacob marah besar. Dia mengambil batu paving dari jalan dan melemparkannya ke stasiun polisi itu. Kemarahan yang buta. Tapi gimana momen ini nggak cuma bikin dia jadi pendendam biasa?
Karena kutipan dari sumbernya mengatakan, anjing saya tidak mati tanpa balasan. Jacob memproses trauma ini menjadi kesadaran sistemik. Ketidakadilan brutal inilah yang memicu perang seumur hidupnya melawan daerah kumuh atau Selam. Kematian anjing itu adalah katalis yang mengubahnya jadi pejuang reformasi sosial. Transformasi dari rasa sakit. Dan setelah titik terendah itu, datanglah penyelamatan yang tak terduga. Jacob yang kelaparan dan putus asa, habis gagal jual buku Charles Dickens yang judulnya Hard Times, Judul yang sangat ironis ya dengan kondisinya. sangat pas dengan keadaannya. Tiba-tiba dia ketemu mantan kepala sekolah telegrafnya. Ditawarilah dia pekerjaan jadi reporter dengan gaji $10 seminggu. Uang itu menyelamatkan nyawanya. Tapi transisi karirnya nggak langsung mulus loh. Autobiografinya dihiasi kegagalan-kegagalan yang justru kocak tapi penting buat mental bisnisnya. Oh, bagian ini bikin saya tertawa. Untuk menyeimbangkan emosi kita tadi, coba ceritakan soal kuda dan meja lipat itu. Jadi dia pernah kerja di pabrik batu bata, dan kudanya tanpa sengaja jatuh terlentang ke dalam lubang tanah liat. Terus ada lagi karirnya jadi penjual meja lipat, extension tables, di Pennsylvania. Dia terlalu sukses jualan kan? Iya, dia jualan dengan agresif, mengikat kontrak dengan harga super rendah, sampai perusahaannya sendiri ketakutan bakal bangkrut kalau harus memproduksi semua meja itu. Akhirnya perusahaannya membatalkan kontraknya karena merugi. Kegagalan karena terlalu sukses, tapi pengalaman itu bikin dia berani ambil risiko besar. Dia akhirnya membeli koran The South Brooklyn News. Seharga $650. Dan itu pakai uang utang. Dia jadi bos untuk dirinya sendiri. Dia jadi editor, reporter, penerbit, sekaligus agen iklan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, gimana seseorang yang pernah melarat luar biasa bisa menjaga integritasnya pas mulai punya kekuasaan dan media sendiri? Jacob membuktikannya dengan menolak suap dari bos politik setempat, seorang hakim. Dia juga melawan korupsi dan mengkampanyekan pembayaran utang oleh para beats. Beats ini sebutan buat orang-orang kelas atas yang menolak membayar tagihan belanjaan ke pedagang kecil ya? Betul, dia mengekspos mereka tanpa ragu. Dan sikapnya ini sering menempatkannya dalam bahaya fisik. Yang berujung pada insiden jendela. Ini anekdot favorit saya. Sekelompok preman datang buat menghajar Jacob di kantornya. Pemimpin mereka, namanya Jones, mabuk berat dan menerobos masuk. Tapi sebelum Jacob ngapa-ngapain, Jones tersandung. Tersandung dan kehilangan keseimbangan. Iya, dan dia jatuh menembus jendela kaca besar di depan kantor sampai ke trotoar. Dan orang-orang di luar, teman-temannya si Jones, mengira Jacob yang melempar pria raksasa itu menembus jendela. Reputasi palsu tercipta. Semua orang mengira Jacob ini petarung yang sangat mengerikan. Kejadian kocak, tapi kesimpulan Jacob sangat mendalam. Dia sadar betapa berbahayanya bukti sirkumstansial atau bukti tidak langsung. Kalau pecahan kaca itu membunuh Jones, Jacob pasti digantung atas tuduhan pembunuhan, karena semua saksi di luar mengira dia yang melemparnya. Pengalaman ini membentuk prinsip jurnalistiknya untuk tidak pernah menghukum orang dari penampilannya saja. Luar biasa. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, pikiran Jacob selalu kembali ke Ribe, ke Elizabeth. Dan di autobiografi ini, suara dari seberang lautan, dari Elizabeth sendiri, mengambil alih. Bagian ini sangat penuh empati. Elizabeth sempat bertunangan dengan Raymond, seorang perwira kavaleri. Sayangnya, kesehatan Raymond hancur karena cuaca buruk saat bertugas, berujung pada tuberkulosis. Dan Elizabeth menolak membatalkan pertunangannya meski orang tuanya menekan keras, kan? Betul, dia tetap setia merawat Raymond sampai perwira itu meninggal di rumah sakit. Setelah masa berkabung yang sepi, Elizabeth akhirnya teringat pada cinta dan kesetiaan Jacob. Dia menulis surat di suatu malam jam 2 pagi. Dan ada detail manis di mana surat itu dipenuhi terlalu banyak perangko karena Elizabeth nggak tahu tarif pos ke Amerika. Surat yang mengubah segalanya. Waktu menerima surat itu, Jacob lagi memimpin korannya. Jadi, apa makna dari semua ini? Reuni emosionalnya sangat epik. Jacob langsung menjual korannya, bergegas pulang. Saking semangatnya, dia sampai salah naik kereta di Hamburg. Tapi justru karena salah kereta itu, dia secara kebetulan bertemu ayahnya di stasiun. Seperti sudah diatur semesta. Ceritanya memuncak pada pertemuan haru dengan ibunya di rumah. Semua rasa sakit, kelaparan, dan penantian panjang terbayar lunas. Kalau kita rangkum dari semua sumber ini, ada satu benang merah yang jelas. Kelaparan, kemiskinan, patah hati, dan kehilangan bukanlah sebuah akhir. Itu justru materi dasar yang membentuk karakter seorang pahlawan kemanusiaan.
Pengalaman Jacob yang hampir hancur oleh sistem membuatnya mampu mengubah sistem itu sendiri. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Pikirkan tentang momen paling tidak adil atau paling menyakitkan yang pernah Anda alami. Bagaimana jika rasa sakit yang saat ini Anda anggap sebagai beban terbesar, kelak terbukti sebagai satu-satunya katalis yang cukup kuat untuk mendorong Anda menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain di dunia ini? Sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih sudah menemani kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.